Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Salsabila Alwi dengan NIM 2007025017 yang mana pada video ini saya berkesempatan untuk untuk mereview atau mengulas sedikit aplikasi tentang aplikasi My Accounting. Jadi pertama-tama kita masuk ke aplikasi My Accounting yang mana tampilannya akan seperti di gambar ini. Kemudian kita membuat data baru karena kita belum memiliki file yang tercantum di Mayop, maka kita buat terlebih dahulu. Kita klik create, setelah itu kita klik next. Kemudian kita isi component name. Di sini saya menggunakan data dari toko Cemerlang. Kemudian addressnya kita isi dengan Jalan Diponegoro, Singaraja. Kemudian phone numbernya kita isi 0362 6598 7. Fax number, email address tidak ada. Jika tidak ada maka kita lewati. Kita klik next. Kemudian current financial year, berhubung toko cemerlang ini terjadi pada tahun 2003 lalu, maka kita ketik di sini 2003. Kemudian last month of financial year, yang mana last month of financial year ini yaitu penutupan. Nah, di sini tuh dia periodenya 1 tahun, yang mana dimulai dari bulan Januari dan diakhiri oleh Desember. Ini sudah Desember, kemudian conversion month-nya kita ganti Januari. Number of accounting period-nya ini dia yang 1 tahun, yaitu 12 bulan. 12. Kita klik next. Kita klik lagi next. Nah, kemudian pada menu ini kita klik yang kedua. I would like to import a list account. Kita klik next. Kemudian kita change. Kita masukkan ke dokumen. Boleh kita pindah ke dokumen. Nah, kita ganti nama tokonya. Karena saya sebelumnya telah menginput toko cemerlang, maka di sini kita ganti ya. Kita ganti menjadi tugas toko Alwi. Simpan. Kemudian kita next. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik comment center. Jika sudah kita klik, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, pada comment center ini ada menu yang mana ada account, banking, sales, purchases, inventory, sama card file. Nah, berhubung kita belum menginput akun-akun yang ada pada toko cemerlang, maka kita klik account, kita masuk ke account list, kemudian kita masuk ke aset. Di sini ada aset, ada liability, ada equity, ada income, ada cost of sales, ada expense, ada other income, ada other expense. Jadi kita juga harus bisa mengkelompokkan yang mana aset, yang mana liability, yang mana equity, yang mana income, dan seterusnya. Kita bisa ganti check account, bisa kita ganti menjadi kas di tangan 1100. Kemudian namanya kita ganti menjadi kas di tangan. Kita klik OK. Trade debtors juga bisa kita ganti menjadi rekening di BCA dengan nomor akun 1200. Kemudian kita ganti namanya jadi rekening BCA. Kemudian kita klik OK.
Nah, kemudian ini juga bisa kita ganti undeposit fund, juga bisa kita ganti menjadi, sorry, yang tadinya rekening BCA ini kita ganti jadi piutang dagang. Oh, nomornya itu 1.300. Kemudian kita klik, kita ganti nama akunnya menjadi piutang dagang. Kemudian undeposit funds bisa kita ganti menjadi rekening BCA dengan nomor akunnya 1.200 namanya kita ganti rekening di BCA. Oke. Oke. Header account-nya belum kita buat, maka kita buat new, kita buat header account, kemudian kita klik nama akunnya itu, nomor akunnya itu 1.000, yaitu Aktiva Lancar. Aktiva Lancar. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya begitu. Kita input ya, 1.400. Ini 4.000, 1.000. Maaf, Pak. 1.400. Dia hidden account persediaan persediaan. Untuk mempercepat kita nggak usah klik OK, kemudian kita masuk ke menu new lagi, maka kita langsung klik ALTN. Nah, karena setelahnya itu detail account, maka kita pindah dari header account jadi detail account. Nomor itu 1.410. Kemudian masuk nama aku, namanya itu televisi. Jika sudah, ALTN, kemudian 1.420 kulkas, kemudian kita klik ALTN, kemudian ada 1.430, ada VCD player, kita klik ALTN, setelah itu kita klik, kita masukkan akun 1.500, kita set OK, masuk perlengkapan kantor, kita klik ALTN lagi untuk mempercepat, kemudian ada di 1.200, kemudian ada 2.000, dia masuknya di header account ya teman-teman, 2.000, kemudian kita klik enter, aktifat tetap, kemudian kita klik lagi ALTN, kemudian kita klik lagi, kita masukkan 2.100, itu ada peralatan kantor. Oh ya teman-teman, jangan lupa diganti tadi header account jadi detail account. Kemudian kita klik ALTN lagi. Setelah itu kita masukkan kembali AKM. Oh, sorry teman-teman. Angkanya dulu ya kita masukin.
2.200 AKM penyusutan peralatan kantor ALTN, kemudian 2.300 kendaraan, kemudian kita klik ALTN lagi, kemudian 2.400 akumulasi penyusutan kendaraan 2.000. Kemudian di 2.500 kita masukkan gedung, kita klik ALTN lagi, kemudian 2.600 ada akumulasi penyusutan gedung, kita klik ALTN lagi, setelah itu 2.700 itu ada tanah. Jika sudah kita klik OK. Nah, teman-teman, maka akan jadi seperti ini. Kemudian kita pindah ke liability. Liability itu berisi kewajiban. Yang trade creditors bisa kita ganti teman-teman menjadi hutang dagang dengan akun number 1100 hutang dagang. Kita klik OK. Kemudian viral liabilities bisa kita klik, tapi kita inaktif account aja teman-teman. Kita klik OK. Oke. Setelah itu kita buat baru di sini eh, ada header account 1.000. Sini kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek teman-teman. Ini kita klik OK. Kemudian kita buat baru lagi 1.200 ada hutang gaji. Kemudian kita klik ALTN, kemudian 1.300 hutang lainnya. Kemudian kita klik ALTN, kemudian kita masuk ke header account lagi teman-teman. Di 2.200 di 2.000 ada kewajiban jangka pendek. Kemudian kita klik ALTN, kita pindah ke detail account 2.100
Nama akunnya itu hutang di Mandiri. Sudah maka kita pindah ke equity. Di equity itu retained earning bisa kita ganti bisa kita ganti menjadi laba ditahan. Kemudian current year earning bisa kita ganti juga, dengan akun laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan. Kemudian historical balancing kita ganti, itu udah benar nama akunnya, tapi akun numbernya di data itu 39999. Oke, kemudian kita buat yang belum ada, nama akun yang belum ada. Di tiga di 1000 itu ada modal Made. Oke. Jika sudah, maka kita pindah ke income. Di income itu kita bisa masuk langsung ke new. Di 1000 itu ada akun penjualan televisi, kemudian klik ALTN. Di 2000 ada penjualan kulkas, kita klik ALTN. Di 3000 itu ada penjualan VCD player, kemudian kita klik OK. Jika income sudah, maka kita ke cost of sales. Cost of sale itu ada, kita masuk ke new. Di 1000, di akun nomor 1000 itu ada nama akun harga pokok televisi, dan ALTN. Di 2000 ada harga pokok
kulkas, kemudian kita klik KLTN, di 3.000 itu ada harga pokok VCD, player. Jika sudah akunnya kita masukkan semuanya, kita klik OK. Maka tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke expense. Di expense itu ada wage and salaries. Kita bisa ganti wage and salaries itu kita ganti jadi 1.100. Kemudian namanya kita ganti di biaya biaya gaji pegawai ADM. Kemudian kita klik OK. Kemudian other employer expenses bisa kita ganti juga. Number akunnya 1.200. Kemudian kita ganti menjadi biaya perlengkapan kantor. Begitu teman-teman, kita klik OK. Kemudian kita buat lagi yang new. Kemudian 1.300 itu ada biaya. Oh teman-teman, ini dia header account ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman diperhatiin antara header account dengan detail account. Di 1.300 itu ada biaya penyusutan ADM. Kita klik ALTN. Kemudian ada detail account-nya. Itu 1.310. Dan kita klik nama akunnya itu biaya penyusutan peralatan kantor. Kita klik ALTN, kemudian header account yang belum dibuat yang tadi itu 1.000. Biaya ADM dan umum. Kemudian ada 2.000 dia header. Biaya operasional 2.100. 2.100 itu ada biaya gaji karyawan toko. Kemudian di 2.200 ada biaya gaji sopir. Kemudian 2.300 itu ada biaya promosi.
Kemudian di 2.400 itu ada biaya listrik. Di 2.500 itu ada biaya air, ALTN 2.600, biaya telepon, ALTN 2.700, biaya penyusutan operasional di 2.700, 2.710, biaya penyusutan kendaraan. Kemudian 2.720 ada biaya penyusutan gedung. Kita klik OK. Jika di ekspensi sudah selesai, maka kita bisa pindah ke other income. Di other income itu di kita klik new, kemudian kita buat header count 1.000, pendapatan bunga. Pendapatan bunga ALTN, kita ganti teman-teman, jangan lupa header sama detail account-nya. Kita ganti ke detail account, yaitu di 1.200, sorry, 1.200 itu ada pendapatan bunga di BCA. ALTN 2.000, pendapatan lainnya. Jika sudah, kita ke other expense. Di other expense kita isi, kita klik new, kemudian kita buat di header account dengan account number 1.000. Nama akunnya itu biaya bunga. Kemudian kita klik ALTN, kita ganti dari header account jadi detail account. Kemudian nomor akunnya itu 1.200 dengan nama akun bunga di Mandiri. ALTN, kemudian kita 2.000, kita ketik 2.000, kita ganti namanya menjadi biaya lainnya. Teman-teman, jika semua nama akun telah diinput, maka tampilan seperti ini. Jika sudah, maka kita close karena nama akunnya semuanya udah kita input ya teman-teman. Kemudian kita close.
Kemudian kita ke card file. Kita akan pada kali ini, pada step selanjutnya kita akan menginput data vendor atau supplier. Kita masuk ke card file. Kita masuk, kemudian kita pilih card list. Nah, kita masuk ke supplier, teman-teman. Kemudian kita klik new. Di supplier pertama itu ada namanya PT Sony INTR. Kemudian kita lanjutkan lagi di liability. Di hutang dagang itu ada sebesar, hutang dagang itu ada sebesar 40 juta. Kemudian hutang gaji itu tidak ada. Jika tidak ada, maka dikosongkan saja ya, teman-teman. Kemudian di hutang lainnya pun juga dikosongkan saja karena pada data neracanya itu kosong. Kemudian kewajiban, kemudian hutang hutang di Mandiri itu ada sebesar 35 juta. Kemudian modal MADE kita isi sebesar 200 juta. Kemudian laba ditahan ada sebesar 59.800.000. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jika amount left to be located-nya sebesar RP00, kemungkinan besar data yang sudah kita input, bukan kemungkinan besar sih teman-teman, tapi data yang sudah kita input berarti sesuai dengan hasil saldo awal perusahaan. Kita klik OK. Jika sudah jika sudah menginput data atau memasukkan harga, kemudian kita pilih eh, kita pilih menulis, kemudian kita klik text code, kemudian nah kita pilih NT. Nah, yang IMP sama VAT boleh kita hapus teman-teman dengan cara klik kanan, terus kita klik menu delete text code. Oke. Oh, ini nggak bisa teman-teman. Jadi ya udah didiemin aja kalau emang tidak bisa teman-teman. Kemudian kita close ya teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita akan mengisi akun yang terkait dengan cara yang pertama kita ke setup, kemudian kita pilih menu link account. Nah, dari link account kita masuk ke sales account, kita klik. Nah, aset account-nya jika belum menjadi piutang dagang, maka kita pilih pada menu ini ke piutang dagang, teman-teman. Karena ini udah di piutang dagang, jadi tinggal diklik use account. Kemudian, bank account forecast sama receipt. Jika belum kas di tangan, maka kita rubah dengan cara klik menu ini.
Kita cari kas di tangan. Jika sudah, kita klik use account. Jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita masuk lagi ke setup, kemudian ke link account, tapi kita masuk ke purchases account. Nah, kita pilih lagi nih teman-teman. Yang pertama kita samain kayak yang sebelumnya. Ini dia udah ini yang tadi itu sebelumnya untuk piutang. Nah, ini untuk hutang. Jika sudah, jika sudah hutang dagang, nah kan ini kan kita yang tadi itu untuk piutang, yang sekarang untuk hutang. Jadi kalau sudah di menu hutang dagang atau pada pilihan akun hutang dagang, jadi kita diemin aja. Nah, yang bawahnya kalau masih di rekening di BCA kita ganti ke kas di tangan. Berhubung ini udah menjadi akun kas di tangan, maka kita klik use account. Kita klik OK. Kemudian kita mengisi data vendor. Pertama kita ke card file. Setelah itu kita klik card list. Setelah itu kita masuk ke data supplier. Kita klik new. Nah, kita masukin ke data supplier yang pertama yaitu PT Sony INTR. Kemudian kita klik. Nah, card ID-nya bisa kita isi sesuai data V strip 01. Kemudian alamatnya kita isi Jalan Kria 5, Jakarta. Jika sudah, kita ke buying details. Nah, purchase layout-nya kita ganti yang tadinya no default jadi item. Kemudian payment is due-nya kita ganti yang tadinya COD kita ganti jadi in equivalent of days. Nah, balance due days-nya kita ganti menjadi 30. Sebagaimana kenapa kita isi 30? Sebab balance due days-nya kita 30 karena di data perusahaan diketahui terminnya itu N/30. Jika sudah, maka kita klik OK. Nah, kemudian begitu seterusnya teman-teman. Kita masuk lagi ke supplier kedua, namanya itu PT PT maaf, PT Nasional. Card ID-nya itu V strip 02, kemudian buying details. Kemudian kita ke menu buying details, kita isi purchase layout jadi item, payment is due jadi dari COD kita jadi in a given of days, balance due days-nya kita ganti sebesar 30. Kita klik OK. Kemudian yang kedua, yang ketiga, namanya itu PT PT Intel. Card ID-nya itu V strip 03. Kemudian kita ke buying, ke addressnya dulu. Jalan Diponegoro 1
Bandung. Jika sudah, kita pindah ke buying details, kita isi purchase layoutnya kita ganti jadi item, payment is due-nya kita ganti jadi in event of days, kemudian balance to days-nya kita ganti sebesar 30. Jika sudah kita klik OK. Teman-teman tadi maaf ada yang tertinggal pada PT nasional. Kita masuk lagi teman-teman. Nah, addressnya belum kita isi nih teman-teman, maaf ya sebelumnya. Kita isi addressnya itu Jalan Pemuda 105 Jakarta. Nah, kita klik OK teman-teman. Kalau udah kita isi data vendor, kemudian kita bisa close. Kita bisa langsung lanjut ke data customer. Kita klik new, kemudian kita isi customer-nya, nama-nama customer-nya. Nama-nama customer-nya. Yang pertama ada Arman. Arman dengan card ID K K01. Kemudian address-nya kita isi Jalan Sutomo. Jalan Sutomo 1 Singaraja. Kemudian kita pilih menu ceiling details. Phone number-nya belum kita isi teman-teman. Kita bisa isi teman-teman dengan data yang kita miliki. Phone number-nya itu ada 0362 23 triple 4. Kita klik OK. Gitu teman-teman. Kemudian kita klik lagi new. Ada namanya Tina. K-02. Kemudian addressnya itu di Jalan Diponegoro 100 Singaraja. Kemudian ponnya kita isi 0362 41235. Sudah, kita klik new. Kita buat baru lagi. Yang ketiga namanya Wanda dengan card ID K-03 dengan alamat Jalan Ngurah Rai 107 Singaraja. Kemudian ponnya itu 0362
58796. Kemudian kita klik new. Kemudian ada Agus. Card ID-nya K-04. Kemudian address-nya di jalan Sutomo 221 Kota Denpasar dengan nomor telepon 0362. Setelah Agus ada Dharma. Sudah, kita klik OK, teman-teman. Kemudian kita input saldo awal hutang. Ini kan kita udah selesai input customer dan supplier ya, teman-teman. Kemudian kita close ya, teman-teman. Kita close. Kita masuk ke input saldo awal hutang dengan cara kita ke setup, kemudian kita ke balance. Setelah itu kita masuk ke customer balance. Setelah itu kita pilih nama vendornya ya, teman-teman. Kemudian kita menginput
saldo awal hutang. Dengan cara kita masuk ke setup, setelah itu kita klik balance, kita masuk ke supplier balance. Kita pilih vendor yang kita input angkanya ke Sony INTR. Oh, sorry teman-teman, setup, balance, kemudian supplier balance, kita pilih, kemudian kita add purchase, masukkan, kemudian PO-nya kita kosongkan, date-nya kita isi jadi 31 12 31 31 12 2002. Kemudian memonya kita ganti menjadi saldo awal hutang. Setelah itu teks kota kita ganti ke NT. Use text code, kemudian total including teksnya kita masukkan teman-teman. Pada PT Sony INTR itu sebesar 10 juta. 10 juta. Kemudian kita record teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke supplier detail selanjutnya. PT Nasional, use supplier. Kemudian kita add purchase. Kemudian kita klik enter. Date-nya sudah 31/12/2002. Kemudian kita ganti memonya menjadi saldo awal utang. Kemudian text code kita ganti. Kita ambil ke yang NT, use text code. Kemudian including text-nya kita isi sebesar 12 juta. Kemudian kita record teman-teman. Kemudian PT Intel ya teman-teman. Use supplier, kemudian kita add purchase, kemudian kita klik enter, kemudian memonya kita ganti menjadi saldo awal utang, kemudian including text-nya kita ganti sebesar nominal 18 juta, text code-nya kita ganti juga teman-teman menjadi non-taxable, use text code, dan kita klik record. Jika sudah keluar tulisan congratulations, berarti data yang kita masukkan atau kita input itu sudah sesuai. Kemudian kita klik OK. Kita close. Kemudian kita masuk lagi teman-teman ke input saldo awal piutang. Sama caranya teman-teman, kita masuk ke setup. Kemudian kita klik balance, tapi kita ambilnya menunya itu kita ke customer balance, kemudian kita masukin kita pilih customer pertama Arman, kita add cell,
Arman, kita enter. Invoice-nya kita kosongin. Date-nya itu kita isi 31 12 Kemudian memonya itu kita ganti saldo awal piutang. Kalau yang tadi saldo awal hutang, sekarang kita ganti memonya menjadi saldo awal piutang. Kemudian text code-nya kita pindah ke non-taxable, kita klik use text code, kemudian total including text-nya kita masukkan sesuai data yang kita miliki. Arman. Arman itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian jika sudah kita record. Kemudian kita cari lagi teman-teman customer berikutnya. Customer kedua itu ada Tina. Kita use customer, kemudian add cell, kemudian kita klik enter. Kemudian memonya kita ganti saldo awal piutang. Kemudian nominalnya kita ganti sebesar 1.500.000. Kemudian text code-nya, VAT-nya kita ganti menjadi non-taxable. Kemudian kita use text code. Kita record. Kemudian kita cari lagi customer selanjutnya. Customer ketiga itu ada Wanda. Kemudian kita add cell. Kita enter. Kita ganti saldo awal piutang. Kemudian besarannya kita ganti sebesar 1 juta. Text code-nya kita ganti menjadi NT. Kemudian kita use text code. Kemudian kita record. Kemudian selanjutnya setelah Wanda ada Agus. Kita use customer. Setelah itu kita add cell. Kita klik enter. Kita ganti memonya menjadi saldo awal piutang. Setelah itu nominalnya kita masuk sebesar Agus 1.800.000. Kemudian text code kita ganti menjadi non-taxable. Use text code, record. Setelah setelah Agus, kita ke Dharma. Use customer. Setelah itu kita add cell, kita enter, kita ganti menjadi saldo awal piutang. Setelah itu kita masuki besar nominalnya sebesar 3 juta. Setelah itu text code kita ganti menjadi NT. Kita use text code, record. Kemudian ada Wendy, use customer. Kemudian add cell, enter. Kita ganti jadi saldo awal piutang memonya. Kemudian besarannya itu sebesar 2.500.000. Text code-nya kita pindah ke NT, use text code, record. Kemudian yang terakhir itu ada Maman, use customer, kemudian add cell lagi, enter. Nah, kita langsung masuk ke memo, kita ganti saldo awal piutang. Kemudian including teksnya itu kita ganti sebesar 3.200.000.
Tax code-nya kita ganti menjadi NT atau non taxable. Use tax code, kemudian kita record. Jika sudah, kemudian kita klik OK, kita close, kemudian kita input data pegawai dengan cara kita ke card, kemudian ke card list. Setelah itu kita klik employee, setelah itu kita klik new. Yang pertama ada Tini, card ID-nya itu P001, address-nya itu Jalan Erlangga 34 Singaraja. Jika sudah kita klik OK. Setelah itu kita klik new. Kemudian nama yang kedua itu ada Ari dengan card ID P002. Tempat jalan addressnya itu di Jalan Komodo 21 Singaraja. Kemudian kita klik new. Ada yang ketiga Wirya dengan card ID P-003, kemudian addressnya itu di Jalan Sutomo 76 Singaraja. Kemudian kita klik new. Setelah itu yang terakhir ada Ahmad P004, kemudian address itu di Jalan P Sumatera 3 Singaraja. Ya sudah, kita klik OK. Ya sudah, maka kita close teman-teman. Kemudian untuk transaksi tanggal 5 ada juga hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. Pertama-tama kita masuk ke purchases, kemudian kita ke supplier, kita cari PT Nasional, kemudian kita use supplier. Setelah itu kita ganti date-nya 5/1/2003. Setelah itu amount-nya itu sebesar 12 juta.
Itu kita finance charge-nya kita kosongkan. Setelah itu kita klik CTRLR. Nah, jika sudah seperti itu, berarti sudah benar yang kita lakukan. Setelah itu kita klik record. Kemudian di tanggal 6 bulan 1 kita cancel dulu teman-teman. Wanda membayar hutangnya. Pertama-tama kita ke sales. Setelah itu kita masuk ke menu receive payment. Setelah itu kita cari customer bernama Wanda. Wanda, kita use customer. Setelah itu kita ganti tanggal dulu teman-teman. Tanggal 6 bulan 1 2003. Setelah itu kita klik uh, amount received-nya itu sebesar 1 juta. Setelah itu setelah itu kita ke amount apply, habis itu kita kosongkan ke finance charge, kita record. Oke, kita record. Kemudian di transaksi tanggal 7 itu ada ditarik uang dari rekening BCA senilai 10 juta. Pertama-tama kita ke account, kemudian kita ke record journal entry. Setelah itu kita ganti dulu date-nya, jangan lupa di tanggal 7 bulan 1 2003. Setelah itu kita kita ke eh, rekening di BCA. Bukan, kita ke kas di tangan dulu. Setelah itu kita use account. Kita masukkan nominalnya sebesar 10 juta. 10 juta. Setelah itu hmm, kita ke rekening di BCA. Account 10 juta juga. Maaf teman-teman, ini rekening BCA-nya itu bukan di debit tapi di kredit sebesar 10 juta juga. Setelah itu kita record. Kalau udah kita cancel. Nah, di tanggal 8 dibeli televisi dari PT Sony INTR sebanyak 10 unit. Pertama-tama kita ke purchases. Kemudian kita ke eh, kemudian kita ke enter purchases. Setelah itu kita ke supplier ke PT Sonia. Kemudian use supplier. Setelah itu kita ke bill kita isi 10.
10. Setelah itu, karena ini yang diambil itu, yang dibeli itu televisi, maka kodenya itu B-001 televisi. Kemudian price-nya kita isi sebesar 1 juta. Ya, setelah itu tanggalnya jangan lupa ya teman-teman diganti tanggal 8 Januari 2003. Setelah itu pay today-nya kita ganti sebesar 6 juta karena pada hari itu dia membayar sebesar 6 juta. Jika sudah maka kita record. Kemudian kita cancel, kita kembali lagi ke kemudian kemudian dijual 1 unit kulkas pada Suta. Kemudian kita mengambil ke sales, enter sales. Setelah itu kita ke customer. Jika belum ada nama Suta, setelah itu layoutnya kita ganti item sudah benar. Habis itu tanggal jangan lupa diganti teman-teman jadi 8 Januari ya. Setelah itu yang diambil Suta itu kulkas ya. Kulkas shipnya 1, besaran ship 1. Kemudian kulkas itu B strip 002. Setelah itu kita masukin price-nya itu 800 800.000. Setelah itu nomor teman price-nya kita ganti salah bukan 800 tapi 1 juta. Kemudian karena dia bayar secara cash pada hari itu maka PTD-nya kita isi menjadi 1 juta. Kemudian dia membayar hutangnya di tanggal 8 juga teman-teman. Kita masuk ke sales, tapi kita masuk ke received payment. Habis itu kita cari nama Wendy. Setelah itu use customer. Kita ganti dulu teman-teman. Ini tanggalnya jadi tanggal 08
Kemudian amount received-nya kita isi sebesar 2.500.000. Setelah itu, amount applied-nya kita klik, finance charge-nya kita klik. Setelah itu kita record. Nah, kemudian di tanggal 9 dijual 1 unit VCD seharga 700.000 secara tunai. Berarti kita masuknya ke karena dijual, masuknya itu ke sales, tapi ke enter sales. Setelah itu kita masukkan, kemudian kita klik di sini penjualan tunai. Price-nya kita isi 100.000 ya teman-teman. Kalau udah kita klik record. Kemudian tanggal 9 selanjutnya kita dijual 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Maka kita pertama-tama kita ke purchases, kita ke enter purchases. Setelah itu kita cari PT Nasional, kita use. Nah, kemudian kita ganti tanggal dulu teman-teman. Kita ganti jadi tanggal 9. Setelah itu kita klik di sini bill itu sebanyak, kan yang dibeli itu 5 unit kulkas ya teman-teman. 5 kulkas itu kodenya itu B strip 002 ya teman-teman. Setelah itu kita klik enter. Received-nya 5 udah. Kemudian kita masukkan price-nya itu 4 juta ya teman-teman. Kita masukkan price itu harga 400.000 teman-teman. Kemudian pay today-nya kita ganti ya teman-teman menjadi 4 juta karena dia bayar secara langsung.
Kemudian dijual satu unit televisi kepada Indra seharga 1 juta secara kredit teman-teman. Tanggal 9 juga. Kita masuk ke sales. Kita masuk ke sales. Kemudian kita klik enter sales. Salah teman-teman. Kita ke sales, terus kita ke enter sales. Setelah itu kita cari namanya Indra. Karena nggak ada, jadi kita ketik aja teman-teman Indra. Setelah itu kita easy add. Habis itu kita ganti, kita masukin Shiba itu 1. Karena dia belinya televisi, jadi kodenya yang kita masukin itu B001. Setelah itu harganya kita masukin di price itu di angka 1 juta ya teman-teman. Ya, setelah itu kita ganti yang tadinya VAT, kita ganti jadi non taxable ya teman-teman. Use tax code. Setelah itu karena dia bayar, ya kita record teman-teman. Habis itu kita close. Kita di tanggal 10 itu dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000. Kita ke purchases, terus kita ke enter purchases. Setelah itu kita klik supplier, kita cari. Salah teman-teman. Kita ke account, terus kita ke record journal entry. Habis itu kita ganti nih teman-teman. Jadi tanggal 10 teman-teman kita ganti. Habis itu egg-nya itu kita cari egg-nya perlengkapan kantor ya. Perlengkapan kantor. Kemudian use account. Kita klik, kita ketik harganya di debit 500.000. Setelah itu kita klik lagi terus kita cari kas di tangan. Kas di tangan. Setelah itu di kredit kita isi 500.000. Habis itu kita record. Yang terakhir dibeli 10 unit radio kaset 600.000 per radio dari PT Nasional. Secara kredit ya teman-teman itu dibelinya. Maka kita ke purchases. Terus kemudian kita ke enter purchases. Setelah itu kita ke PT Nasional. Kita cari supplier ke PT Nasional. Kita klik use supplier. Itu tanggalnya jangan lupa diganti ya. Jadi tanggal 10 teman-teman. Tanggal 10. Habis itu bill-nya kita ganti. Jadi sebanyak 6. Oh, dia beli 10, sebanyak 10 berarti teman-teman. Karena dia beli VCD player, jadi description-nya kita isi B003 dengan harga satuannya
dengan price-nya itu 600.000 ya teman-teman. Kita ganti jadi non-taxable, use tax code. Setelah itu kita record teman-teman. Jika sudah kita cancel, kita tutup, kemudian kita ke account, kemudian kita ke reports. Sebentar teman-teman. Kemudian kita ke display. Jika sudah, maka kita dapat mengclose-nya. Ya, sampai sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa-apa yang saya buat atau saya record bisa bisa membantu untuk kalian semua mengerti aplikasi Mayop Accounting. Terima kasih. Sesungguhnya kesalahan dapat datang dari saya. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.